Gejala awal orang kena COVID itu apa? Macam-macam. Oh, macam-macam. Macam-macam. Yang paling sering. Yang paling sering tidak bisa membau. Selamat malam Sobat 62 dimanapun. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Nah, saya bisa manggilnya Mas Jojo. Nah, nama aslinya siapa Mas? Oke, ya selamat malam semuanya. Kalau bicara nama sih, sebenarnya nama saya Abdul Hadi Furqoni. Nah, panggilannya kalau dari rumah dari kecil Koko sebenarnya. Nah, entah bagaimana sampai Surabaya ganti Jojo. Mungkin karena mau panggil Koko takut kayak Koko KW kurang sipit ya. Oh iya. Saya kalau sipit baru bangun tidur baru sipit. Oh iya. Jadi nama aslinya Abdul Hadi Furqoni. dipanggilnya Coco. Ya, Mas Coco ini kan setahu saya kerjanya jadi vokalis band. Bener. Iya kan, di kafe. Bisa. Nah, tapi kan bukan itu tujuannya saya mengundang Anda. Kalau Anda vokalis band, ngapain saya undang ke sini? Ini pekerjaan aslinya apa, Mas? Oke, kalau bicara vokalis ya buat hobi aja sih. Sebenarnya kan saya memang suka musik. Keluarga saya juga dari bapak ibu juga hobinya musik gitu. Jadi sebenarnya hanya untuk refreshing aja sih gitu, biar nggak ya kalau lagi jenuh aja. Tapi kalau lagi bisa menghasilkan uang ya alhamdulillah gitu sih. Iya. Kalau pekerjaan saya sih sebenarnya seorang peneliti ya, peneliti. Spesifikasi saya sebenarnya peneliti di bidang forensik. Cuman memang akhir-akhir ini saya juga diperbantukan untuk menjadi peneliti di bidang virus, terutama yang tentang lagi marak sekarang ini. Itu apa namanya? ITD namanya ya. Mas Coco ini kerja di ITD. Ya, tempat kerja saya adalah ITD UNER. Jadi ITD ini adalah suatu lembaga di bawah naungan UNER sebenarnya. Singkatannya ITD itu Institute of Tropical Disease atau lembaga penyakit tropis. Jadi tempat kami meneliti penyakit tropis. Ya kebetulan kan Indonesia juga iklimnya tropis. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang ada dan variannya juga banyak sih seperti itu. Cuman memang yang lagi marak sekarang itu kan COVID-19. Benar nggak sih namanya itu ya? Penyakitnya ya namanya COVID ada yang bilang corona, ada yang bilang COVID-19. Nama aslinya siapa nih? Nah, kalau virusnya sih SARS-CoV tipe 2. Jadi virusnya SARS-CoV tipe 2 karena dulu sempat muncul juga kan ada SARS-CoV tipe 1 yang menyebabkan virus SARS itu sempat menjadi pandemi juga. Iya. Tahun 2003 ya kalau nggak salah itu. Oh iya dulu heboh tuh ya. Heboh SARS juga itu termasuk pandemi, cuman tidak seheboh sekarang ini. Tidak seheboh sekarang ini tuh apa karena efek media? Maksudnya efek media itu orang-orang sering posting, orang-orang sering apa atau sebenarnya sama saja kah? Cuman medianya yang memblow up atau memang COVID ini lebih gila daripada SARS? Jadi pertama ini sebenarnya SARS tipe 1 itu memang munculnya tahun 2003 ya. Dia itu di Cina juga ya. Dan itu menjadi pandemi, cuman memang tidak banyak sih korbannya dan termasuk virus baru waktu itu. Cuman masih bisa diatasi, tapi memang sangat berbahaya juga. Dibilang tidak berbahaya karena mereka kan menyerang pernafasan tuh. Hampir sama sebenarnya. Nah, setelah itu baru ada virus MERS. Iya, setelah SARS pandeminya ada virus MERS. MERS itu di Timur Tengah, ya, di Arab, di bagian Timur Tengah. Itu sempat jadi pandemi juga. Masuk Indonesia juga?
Sempat tapi sedikit Oh. kejadiannya. Nah, puncaknya baru sekarang ada SARS-CoV tipe 2. Oh. Apa sih kenapa apa bedanya dengan tipe 1? Sebenarnya sama, cuman dia sedikit mengalami mutasi. Mutasi itu maksudnya apa? Nah, iya, apa tuh? Susunan virusnya mengalami perubahan sehingga mereka bisa lebih Kuat. survive, lebih kuat seperti itu. Oh, berarti Makanya virus itu bisa bermutasi. Ya, virus tuh bisa bermutasi, dipengaruhi oleh suhu, ya, Bukan buatan manusia. bukan, lingkungan. Ini saya melihat dari sisi ilmiah ya. Oke. Lingkungan, suhu itu bisa. Kemudian penyebaran itu bisa berpengaruh. Dan SARS Transmisi. tapi namanya kok COVID-19 ya? Karena ditemukannya tahun 2019 Oh, di gitu. Wuhan, ya. Oh, Seperti itu. SARS-CoV tipe 2 yang ditemukan 2019, Iya, makanya makanya COVID-19. namanya COVID-19. Fit-nya itu apa? Karena virus. Oh, Disease. virus. Oh, coronavirus disease Ya. tahun 2019. Oke. Itu gini ya. Kenapa kok begitu menyeramkan? Kenapa begitu menakutkan si corona ini? Karena apanya? Apakah karena para ilmuwan ini belum menemukan apanya ya? Ini virus ini polanya kayak apa sih penyebar, atau karena apa? Penyebarannya terlalu cepatkah? Apa yang membedakan SARS COVID tipe 2 ini sama yang dulu? Ya, jadi kalau bilang virus ini memang sangat unik ya. Sebenarnya virus ini kan bukan makhluk hidup. Jadi mereka sifatnya parasit. Jadi mereka tidak akan hidup kalau tidak menempel pada inangnya. Inangnya itu siapa ya? Bisa di hewan atau bisa di manusia. Seperti itu. Nah, virus ini selain unik, memang dia akan menempel pada reseptor-reseptor tertentu. Maksudnya yang ada di tubuh kita. Nah, awal mulanya kan memang virus COVID-19 ini, penyakit COVID-19 ini kan dari Cina kan munculnya. Dan kalau nggak salah di pasar hewan yang itu menjual seperti kelelawar. Ada yang binatang-binatang yang tidak umum untuk dikonsumsi. Ya, seperti itu. Nah, kalau bilang COVID-19 ini, nah jadi itu sebenarnya coronavirus itu ada 4. Apanya nih? 4 apa? 4 tipe. 4 tipe? Apa aja tuh? Ada alpha coronavirus, beta, delta, dan gamma. Apa itu? Maksudnya gimana? Nah, jadi 4 virus ini sebenarnya ada di hewan. Dia mengenai hewan, dia menginfeksi hewan. Kenapa? Nah, tetapi karena adanya mutasi dan dipengaruhi oleh suhu lingkungan, dia bisa menyerang manusia. Nah, kenapa penyakit ini disebutkan sebagai penyakit zoonosis? Zoonosis itu adalah sebenarnya dari hewan awalnya, tapi bisa kena di manusia. Iya, itu namanya penyakit zoonosis. Oh. Jadi sebenarnya dia mengenai hewan. Awalnya. Tapi karena bermutasi dan manusia memakan hewan itu juga kan. Nah, tetapi yang sering ini menurut jurnal penelitian terbaru tahun 2020 kemarin, itu coronavirus yang menyerang manusia itu adalah alpha dan beta coronavirus. Itu yang sering. Yang pertama ada di kelelawar dia kan. Kalau beta ada di kelelawar. Pertama kali di kelelawar berarti ya? Iya, yang banyak ditemukan. Karena kan dulu dia ditemukannya di pasar hewan itu, dan sehingga orang-orang di sana banyak terkena kan. Itu yang disinyalir memicu pertama kali memicu pertama. Tapi memang benar sih karena langsung diteliti kan hewan yang itu oleh ilmuwan dan di Cina benar. itu. Iya. Itu tipe yang sering menyerang manusia itu yang tipe alpha dan beta. Oke. Mas Ucu, kita agak turunkan dulu nih. Oke, siap. Jadi gini, corona itu kan sudah berjalan 1 tahun ya? Bener nggak 1 tahun nggak sih? Sudah 1 tahun lebih. Udah 1 tahun lebih ya kan? Tetapi menurut saya nih,
masyarakat di Indonesia itu termasuk saya, keluarga saya itu kita itu masih menduga-duga corona itu cara penanganannya gimana, seberbahaya apa, penularannya lewat mana. Dulu awal-awal kan katanya lewat mata bisa, terus lewat ini. Nah itu kita cukup bingung, betul. Sudah 1 tahun nih kita berjalan. Apakah cukup dengan cuci tangan saja? Apakah pakai masker? Apakah pakai dan sebagainya? Nah itu mungkin Mas Coco bisa ngasih apa ya, kayak saran gitulah untuk kita. Penularannya corona ini lewat mana sih sebenarnya? Oke. Sebenarnya kalau virus corona ini, virus COVID ini menyerangnya kan di sistem pernafasan. Sistem pernapasan. Oke. Kenapa kita dianjurkan memakai masker, ya kan? Kemudian cuci tangan juga. Nah, kenapa cuci tangan kalau kita ibaratnya nih tangan kita ada virus coronanya. Kadang kita kan juga kalau mau ngucek mata atau hidung, tapi yang lebih sering sih di hidung, karena kan kalau kita lagi pegang-pegang hidung, kadang kan nggak bersih tangan kita. Berarti virus corona itu bisa menempel di tangan? Sebenarnya virus bisa nempel di mana aja. Oh gitu? Ya, bisa menempel di mana saja. Kenapa kan di tempat umum kita tahu pasti di desinfektan kan? Karena bisa di mana-mana. Cuman kalau sampai masuk ke sistem pernafasan kita melalui hidung, tenggorokan, itu menjadi berbahaya. Iya. Oh, oke. Berarti kalau menempel di sini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Selama nggak masuk ke sistem pernafasan. Oke. Oh, jadi tapi begitu. Kenapa kita dilarang bersalaman, nggak usah social distance? Karena untuk pencegahan gitu sih. Oh. Ibaratnya virus ini ada di tangan kita, terus salaman. Iya, terus kita nggak pegang hidung, terus setelah itu cuci tangan sebelum pegang hidung, ya nggak masalah, aman. Yang ditakutkan kan kita nggak cuci, virus itu masih ada, pegang hidung masuk, menginfeksi. Jadi Mas Jerry, sebenarnya virus COVID itu punya ketahanan. Virus ini akan menginfeksi kalau dia nempel pada reseptornya. Nah, reseptornya itu ada di sistem pernafasan kita, yang paling banyak. Tapi ada juga yang di usus dan di ginjal ya. Cuman kasusnya sedikit. Ya. Itu juga bisa menyebabkan kematian. Bukan. Jadi gini, virus ini akan menginfeksi di saluran pernafasan yang paling banyak, sekitar 80%. 20%-nya ada di ginjal sama di usus. Cuman kejadiannya sangat kecil. Maksudnya apa? Virus itu kan saya bilang tadi bukan makhluk hidup ya. Bukan makhluk hidup. Dia akan menempel pada reseptor yang ada pada inangnya. Inangnya itu ya manusia, hewan. Ya. Nah, ibaratnya virus dan reseptor itu gembok dan kunci. Ya. Ini virus adalah kunci. Kalau ada gemboknya ini reseptor yang ada di paru-paru kita, sistem pernafasan. Ya. Kalau dia udah nempel gini, aktif dia hidup. Dan gitu. Menginfeksi. Simulasinya seperti itu. Ibarat gembok dan kunci. Iya. Makanya kayak parasit ya. Iya. Makanya gemboknya itu ya reseptor itu. Jadi akan nempel seperti ini, nempel. Udah, kalau udah virus itu nempel, dia akan menginfeksi ya. Virus itu kan punya tubuh. Ada tubuhnya. Kan kalau Mas Jerry tahu gambar meme-memenya seperti rambutan itu kan. Yang nempel itu adalah bulu-bulunya itu. Bulu-bulunya. Reseptor itu. Itu namanya spike-nya dia. Itu yang menempel di reseptor yang ada di tubuh kita, ada di sistem pernafasan kita. Tapi emang bener gambarnya kayak gitu ya? Iya, benar. Jadi dia punya protein spike. Terus dia punya bagian-bagian ada gen tertentu yang bisa menginfeksi. Ada N gen, ada E gen. Virus itu punya jadi kayak rambutan kan? Iya. Yang bulu-bulu itu namanya spike protein. Itu yang nempel. Itu dia nempel pertama sehingga materi genetik dari virus ini menginfeksi. Tubuhnya virus ini masuk ke sini semua. Karena adanya gembok tadi udah ngunci. Nah, apa namanya Mas Coco? Misal kita ke warung. Di mejanya itu misalnya ada COVID. Terus kita nempel, kena tangan, kita isep hidung, kita kena, gitu ya? Itu logikanya seperti itu. Nah, pertanyaannya, berapa lama si virus itu bisa bertahan di meja warung? Oke, virus itu bisa mati dalam kondisi panas. Dia nggak tahan suhu panas, virus itu. Ya, nggak tahan suhu panas. Terus karena dia protein itu ya? Iya. Terus dia kasih juga nggak tahan virus ini
adalah lipid bilayer kan. Dia ada lemaknya juga. Ada lemaknya di Oh, situ. Makanya dikasih deterjen dia mati. Makanya kita cuci tangan pakai sabun. oh gitu. Iya. Disinfektan. Iya. Berarti pakai disinfektan ngefek ya? Efek. Oke. Ada desinfektan, sabun boleh. Oh. Karena deterjennya itu yang bisa bikin virus itu mati juga. Deterjen bisa. Oh iya. Iya, deterjen kan bersihin lemak-lemak ya? Iya. Oh. Sedangkan virus itu juga termasuk lipid bilayer. Termasuk Ya, lemak. ada lemaknya di situ juga. Oke, Sehingga oke. bisa merusak dari tubuh si virusnya itu sendiri sih. Bisa bertahan berapa lama? Kalau kena panas dia langsung hilang atau gimana? Ya cepet sih kalau ya sekitar 5 menit lah, mungkin 5 menit Oh. cepet. Kalau intinya virus itu tidak tahan panas seperti itu. Berarti kalau di kafe-kafe, Makanya ruangan suasana kayak gini, Iya. ini bisa bertahan lama dia. iya, makanya kan kadang Serem nih. kadang kan gini, jadi sirkulasi udaranya harus Muter terus. ya harus muter. Seperti itu. Oke. Kenapa kan kita ingat nggak kalau lagi ini disarankan berjemur pagi hari? Itu Ya untuk menghilangkan itu. Iya. Ya kan berjemur pagi hari. Tapi emang yang paling benar ya memang disinfektan itu ya, dikit-dikit semprot, dikit-dikit Iya, semprot. Kalau mau duduk di meja ya dilapin basah dulu gitu ya. Sebenarnya itu pencegahan seperti social distance ya. Kita ini kan tadi sudah sosial, kebetulan saya sudah kemarin baru periksa juga ya. Maksudnya semua pencegahan itu bukan berarti kita lolos dari COVID ya. Hanya meminimalisir. Hanya meminimalisir. Iya, tapi yang paling penting adalah jaga imunitas tubuh. Karena virus itu ya termasuk apa ya? Corona ini termasuk ya penyakit yang self limit disease. Jadi dia akan mati kalau sistem imun kita kuat. Oh gitu. Berarti corona ini kalau tubuh kita sehat, Iya. walaupun dia masuk, dia nggak berefek Nggak, apa-apa. nggak. Walaupun sudah kayak gini tadi tuh. Dia Karena akan apa? mati sendiri. Imun kita, antibodi kita. Jadi kita ini punya antibodi yang sudah diberi oleh Tuhan ya. Vaksin alami dari tubuh, Iya. kayak gitu ya. Iya. Kita tuh udah ada antibodi semua. Nggak usah corona deh. Kita luka sembuh sendiri. Iya sih. Itu adalah peran antibodi. Oh, Seperti itu. Nggak usah kita kasih obat sebenarnya. Kalau yang dikit-dikit ya. Kecuali yang parah. Itu peran antibodi semua. Kita batuk flu. sembuh sendiri. Iya. Orang Indonesia sudah bisa dikatakan sudah mempunyai antibodi virus influenza. Iya. Kita udah biasa batuk. Padahal itu nular loh ya. Iya. Ya, mungkin Mas Jerry keluarganya ada yang batuk, akhirnya nular ya kan. Benar. Ada Satu flu. rumah akhirnya kan. Itu biasanya. virus influenza. Hampir sama, cuman berbeda tipe dengan corona. Sama tentang mengenai sistem pernafasan. Kalau begitu Mas Jojo, kenapa virus ini nyeremin kalau misalnya ternyata kalau tubuh kita sehat pun ya sudah kita nggak bakal terkena apa-apa. Kenapa menjadi menyeramkan? Apakah karena dia ini menyerang khusus orang-orang tua kah? Atau bagaimanakah? Jadi ya saya bilang virus ini bisa sembuh sendiri, bisa hilang sendiri kalau sistem imun kita kuat ya. Cuman memang sampai saat ini ya Mas, semua ilmuwan di dunia termasuk kami masih meneliti dari berbagai aspek tentang virus ini. Karena virus ini sangat unik sebenarnya. Dibilang bahaya, tapi kalau kita sehat tidak ada efek apapun, tidak bergejala. Tapi dibilang tidak bahaya, Tidak kok bahaya, korbannya. tapi kenapa kok korbannya banyak sekali? Memang yang terlebih diwaspadai itu orang yang memiliki komorbid ya, penyakit bawaan atau riwayat penyakit. Misalnya ada penyakit jantungnya gitu maksudnya, Iya. ada penyakit ginjal, Benar. itu yang berbahaya. Ya, lansia kan terutama juga itu lebih dijaga, lebih di inilah, karena secara logika kan apalagi sudah usia lanjut tuh kan imun Rawan. kita ya semua fungsi-fungsi tubuh udah menurun kan. Kita semakin tua semakin turun. Oke Mas Jojo, kita nanya dulu ke ini teman-teman di studio Boleh. tentang corona dulu ya. Tentang corona kita bahas tentang si bakteri ini. Ada yang mau nanya nggak? Karena ini tadi sangat excited orang-orang ini. Ini Iya. kita akhirnya ngobrolin corona nih. Santai aja, boleh. Vaksin untuk anak kecil, Vaksin untuk anak di bawah umur.
Vaksin untuk anak di bawah umur. Sekarang sampai lansia ya? Sekarang pertama yang prioritas kemarin itu nakes ya. Nakes, terus lansia dan akademisi. Saya sudah Termasuk lansia? termasuk bukan. Saya lanjut kuliah, bukan lanjut usia. Mas Jojo ini pendidikan terakhirnya apa Mas Jo? Saya pendidikan terakhir S2, cuman sekarang sedang menempuh S3. Insya Allah semester ini Mantap. bisa tamat. Udah nggak ada sekolah lagi ya. Doain ya. Ya. Jadi untuk yang pertama prioritas kemarin itu tenaga kesehatan, mungkin karena sebagai garda terdepan ya untuk menghadapi pasien. Nah setelah itu akademisi sama lansia kemarin. Mungkin setelah ini anak kecil. Cuman memang anak kecil kan sistem imun juga belum terbentuk dengan sempurna. Belum mature kan, belum dewasa. Ya, jadi mungkin masih dilihat dulu Jadi gini, kalau kita mau vaksin yang termasuk yang vaksin pemerintah ini pasti ada anamnesa dulu, dilihat dulu kondisinya. Kalau baru positif kurang dari 6 bulan tidak boleh vaksin dulu. Oh gitu. Ya. Kemudian tanda-tanda vital harus bagus seperti nadi, tekanan darah ya ditesnya gitu kan ya. Terus ada penyakit HIV atau enggak. Banyak banget. Nanti kita isi ada checklistnya banyak sekali untuk bisa. Jadi kita udah daftar nih, nggak moro-moro langsung divaksin. Masih ada dokter yang akan memeriksa apakah bisa dilanjut nggak nih. Oh, tapi kita hanya perlu datang ya? Iya. Kalau udah membayar apapun kan? Iya. Tanpa membayar apapun, gratis. Datang langsung diperiksain semua. Kalau lulus, ya lanjut. Nah ini pertanyaannya ya, anak kecil ini dulu kan sempat jadi polemik juga. Jangan bawa anak kecil mudah tertular. Tapi ada juga berita, enggak, anak kecilnya ternyata imunnya sudah paling kuat dibanding. Nah ini yang benar yang mana nih? Kalau kita bicara imun, namanya anak kecil belum dewasa, masih belum sempurna sebenarnya. Berarti yang anak kecil kuat tuh hoax ya? Jadi bukan hoax sih. Jadi gini. Gimana? Anak kecil tuh memang sistem imunnya belum sempurna. Bener juga kalau ada advice atau ada saran jangan bawa ke yang rawan keramaian atau ini masuk akal karena tidak sempurna kan imun. Tapi memang pada kenyataannya ini dari realnya ya. Yang terkena COVID ini anak kecil, alhamdulillah ini kasusnya juga sedikit. Banyak yang sembuh. Cepat banyak sembuh. Yang sembuh. Iya. Banyak mungkin karena tidak ada komorbid yang lain. Kategori anak kecilnya ini umur berapa kira-kira? Yang kebanyakan sembuh. Iya, balita ada. Balita? Iya, balita. Oh, 3 balita tahun, 4 tahun ya. Ini saya bercerita teman-teman saya juga yang lagi kena pernah positif dan anaknya positif balita. Lebih cepat sih. Mungkin itu masih harus diteliti ya. Kenapa itu kok ini? Maksudnya fenomena juga gitu loh. Oh gitu ya. Bisa makanya ya sekarang ini para ilmuwan dunia karena ini adalah pandemi terbesar ya mungkin sepanjang masa ya dulu. Sepanjang masa manusia. Iya, termasuk lama. Tapi ada sih sebelum ini lupa saya. Jadi cuman memang karena virus ini heboh ya. Semua ilmuwan ya, semua praktisi berlomba-lomba untuk meneliti virus ya, mempelajari dari berbagai aspek yang dia tahu. Oke. Seperti itu. Oke, kita bicara tadi ada pertanyaan soal vaksin ya. Mungkin definisi vaksin dulu ya. Vaksin itu apa sih? Gunanya vaksin itu apa? Gunanya vaksin itu, ya vaksin itu sebenarnya adalah komposisi virus yang dibuat. Jadi vaksin sintetis, itu virus? Iya buatan, tapi buatan. Yang aman, tapi disimulasikan sama dengan virusnya. Tapi yang sudah dilemahkan. Untuk apa disuntikkan? Untuk memancing tubuh kita, merangsang tubuh kita membentuk antibodi. Jadi Mas Jerry, antibodi itu apa sih? Bahasa umumnya tentara yang ada di dalam tubuh kita. Tentara khusus. Oke. Kalau kita bicara tentara khusus, berarti dia khusus menyerang penjahat tertentu. Misinya cuma satu. Iya benar.
Kalau kita ingin membuat tentara COVID, berarti dia Harus divaksin COVID. Iya, berarti gunanya untuk merangsang terbentuk antibodi khusus untuk COVID, sehingga tentara tadi itu akan menyerang Ketika ada COVID. Iya, hanya COVID. Just Tidak only one. Kalau ada influenza berarti nggak diserang gitu ya. Iya, karena dia khusus COVID. Oh, jadi tentara itu. khusus COVID. Vaksin itu kayak kita menyuntikkan tentara. Bukan. Ya gimana? Jadi gini, Gimana? vaksin itu kan saya bilang tadi adalah simulasi virus yang sudah dilemahkan ya. Itu buatan itu. Kita suntikkan. Nah, tubuh kita akan merespon loh. Kok ada antigen? Antigen itu adalah benda asing tadi. Virus itu kan termasuk antigen. Nah, sehingga merangsang tubuh kita membuat antibodi. Ada, ini ada penjahat baru nih. Wah, ada penjahat baru nih. Kita harus bikin tentara nih. Oh, yang buat tentara itu antibody. badan. Iya, yang bikin tentara itu badan kita. Berarti reaksi setiap orang berbeda-beda ya? Berbeda-beda. Seperti itu. Makanya vaksin itu dimasukkan untuk merangsang, untuk ada apa? Ada nggak yang nggak terangsang? Ya, Kan banyak. setiap tubuh kan beda-beda. Ada yang ada musuh, kita buat tentara. Ada juga tubuh yang ini pemahamannya ya. Ada juga tubuh yang ada musuh baru, nggak usah buat tentara. Ada kayak gitu? Ya ada. Jadi vaksin tuh nggak ada gunanya akhirnya? Bukan nggak ada gunanya, maksudnya setiap orang memiliki respon terhadap vaksin berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Itu harus dipelajari semua. Maksudnya apa biasanya divaksin lagi, intinya ya dirangsang lagi. Gitu ya. Sampai tentaranya keluar. Iya, makanya ada pemeriksaan antibodi kan. Nah, maksudnya apa? Ya dicek tentaranya udah kebentuk belum nih. Bisa ngecek tentaranya? Ya bisa. Gitu. Ada. Jadi setelah vaksin ada pemeriksaan lanjutan? Kalau dari pemerintah sih saya belum tahu ya. Maksudnya ada lanjutan harus tes titer antibodi atau enggak untuk mengukur, belum tahu. Cuman ada pemeriksaan itu. Oke. Belum tahu saya kalau yang untuk Cuman dari pemerintah belum tahu ada apa enggak. Mungkin menurut saya masih diharapkan ya terbentuk aja. Antibodinya seperti itu. Vaksinnya Indonesia itu yang dari Cina itu vaksinnya namanya Sinovac ya? Iya benar. Vaksin Sinovac. Nah, vaksin Sinovac ini COVID itu kan katanya ada banyak jenis atau varian. Banyak sekali. Ada banyak varian. Sejauh ini sudah ditemukan berapa jenis varian tuh Mas Jojo? Kalau secara pasti saya kurang tahu karena banyak sekali ya. Cuman yang lagi in banget ini, yang baru ini dari Inggris. Sama dari Amerika dan Afrika. Yang dari Inggris ini yang baru karena dia apa ya? Oh itu benar ya berarti? Iya benar ya. Namanya B117 tipenya itu. Saya belum tahu juga dia karakteristiknya seperti apa. Karena seperti kita ketahui, kalau virus itu bermutasi, biasanya mempunyai karakteristik berbeda. Entah dia menyebabkan apa, makanya itu yang perlu diwaspadai, Mas Jerry. Jadi kalau virusnya hanya satu, enak dong kita bisa bikin selesai, udah. Tapi karena dia bermutasi bikin terus ya? bikin lagi seperti itu. Nah kalau di Surabaya nih, Mas Jojo kan meneliti itu tuh, ada berapa varian Mas? Ada sekitar 5 strain baru. Strain itu apa? Susunan virusnya. 5 jenis lah ya, gampangannya ya. Jadi gini Mas Jerry, susunan yang ditemukan di Surabaya itu kita masukkan ke namanya GIS8. GIS8 itu lembaga internasional yang ada websitenya untuk menampung para ilmuwan untuk apa ya, kalau menemukan memasukkan varian data baru. Iya. Untuk apa? Untuk semua peneliti di dunia belajar sehingga kita bersama. Seperti itu. Asik juga ya. Iya, jadi seluruh dunia kalau ada apa-apa, ada varian virus baru ngirimnya ke GIS8 itu. Ngirim untuk apa? Ya untuk para ilmuwan yang lain bisa kayak istilahnya kayak ini ya, kayak Google Drive-nya para ilmuwan. Iya, benar. Banyak. Gitu ya? Kalau kita tahu banyak ada bank DNA banyak sekali kalau di dunia ilmiah itu. Di Surabaya ada berapa? 5? Iya, 5. Ada 5. Nah, vaksin itu apakah mengatasi 5-5-nya ini? Yang Sinovac ya, kita bicara yang Sinovac. Atau cuma satu? Nah, ya. Kalau saya pribadi kan kurang tahu dalam artian
bukan kami yang memproduksi vaksinnya ya. Ya. Itu kan diimpor dari Cina. Mm-mm. Nah, cuman saya dengar juga di berita itu kemarin katanya bisa membuat antibodi Mm-mm. yang bisa menyerang dari lebih dari 20 strain virus yang ada. Oh, 20 20 jenis. virus varian ya. 20 varian. 20 varian berbeda. Oh. Dia mengklaim itu sih. Mungkin ya apa ya? Sehingga kan memang virus itu apabila bermutasi sedikit berbeda, Mas. Maksudnya tidak jauh dari yang sebelumnya. Tapi dia udah lagi. kadang beda apa ya gejala klinisnya. Seperti itu. Berarti vaksin yang diberikan tuh mestinya cukup efektif ya untuk Efektif, mestinya ya. cukup efektif ya untuk menangani. Cuma 5, ini kan dia 20 kan. Iya, diharapkan bisa membentuk antibodi dan bisa menyerang. Ya, logikanya ngerti ya, Mas? Iya, Maksudnya paham, jadi paham. jadi dengan vaksin tadi yang dari pemerintah itu masuk bikin tentara dan dia bisa menyerang 20, nggak nyerang satu. Yang tadi kan biasa spesifik nih, namanya antibodi kan spesifik. Ternyata dia bisa. Meskipun sama-sama COVID sebenarnya kan. Iya. Cuman variannya banyak sekali gitu. Oke. Berarti dengan vaksin saja sudah cukup meminimalisirkah atau sudah dinyatakan aman? Sebenarnya kemarin simpang siur ya, ada kasus ada salah satu artis yang setelah divaksin nggak pakai masker. Oh Terus ini iya, ya. RA. Ya, sebenarnya kalau pribadi saya tetap kita protokol kesehatan. Meskipun saya sendiri alhamdulillah sudah punya antibodi karena saya juga diambil darahnya untuk penelitian buat vaksin merah putih. Mas Coco ini penyintas ya? Ya, saya penyintas. Pernah kena ya? Ya, sekitar bulan Mei. Bulan Mei dan sempat dirawat di rumah sakit 9 hari. Gitu. Dulu saya gejalanya panas aja sih, panas dan diare. Oke. Gejala awal orang kena COVID itu apa? Macam-macam. Oh, macam-macam. Yang paling sering. Yang paling sering tidak bisa membau. Oh, itu benar ya? Benar, saya juga dulu gitu. Tidak bisa membau dan tidak merasakan rasa ya. Oh, mati rasa. Jadi lidah ini kita nggak tahu ini manis, ini pahit, nggak ada rasa hambar aja gitu. Oh, itu berarti benar ya? Itu yang paling sering. Cuman tiap orang berbeda-beda. Ada yang tanpa gejala ya OTG itu kan. Ada yang demam saya demam dulu juga. Sama diare. Makanya saya setelah itu baca-baca jurnal penelitian terdahulu. Oh, ternyata 20% dia ada di ginjal sama di usus. Berarti hanya sedikit orang yang merasakan diare. Saya termasuk situ pernah. Berarti ada reseptor gembok kunci tadi ada di usus saya. Logikanya kan seperti itu. Cuman memang angka kejadiannya sedikit. Teman-teman saya kan sudah pada kena tuh, udah pernah kena, penyintas semua. Jarang yang diare. Oh gitu. Yang saya bilang tadi 80% ada di sistem pernapasan. Oke. Setelah Mas Coco kena, berarti kan ke lab ya untuk rapid test atau apa tuh namanya, swab, PCR dan sebagainya. Itu kan mungkin banyak sobat 62 juga yang pengen tahu Mas, jenis-jenisnya itu apa aja sih untuk ngetes itu loh, dan efektivitasnya itu apa, kita itu harus ngambil yang mana. Nah itu apa Mas? Ada berapa jenis sih untuk tes COVID? Apa ya namanya ya? Ya, untuk mendeteksi COVID itu ada berapa jenis? Ya, yang umum sebenarnya ada 3 sih, ada 3. Yang di Indonesia dilakukan ini 3. Sebenarnya dunia itu ada 3. Dunia 3. Umumnya. Nah, pertama rapid test ya. Rapid test itu menggunakan darah ya. Mengambil darah di sini di jari, hanya ditusuk. Oh, kayak cek kolesterol itu ya? Ya benar, ditusuk kemudian dimasukkan ke alat rapid. Mungkin tahu lah alat rapid biasanya dibuat status tuh kalau lagi. Kalau udah dibuat kebanggaan. Alat rapidnya kan putih tuh. Nah, dia tuh diteteskan darah ke situ, kemudian dikasih reagen. Reagen tuh ya zat kimia yang ada untuk rapid itu, sehingga dia bisa jalan. Ya, jalan. Nanti ada C, ada C itu kontrol maksudnya, kemudian ada G, ada M biasanya.
Tiap rapid beda-beda, setiap company beda-beda sih. Oh gitu. Ya, ada intinya C itu pasti ada. Untuk apa? Kontrol. Itu harus muncul, harus ada garisnya. Negatif. Bukan negatif, dia harus muncul setiap pemeriksaan. Kontrol itu. Kemudian ada G, ada M. Maksudnya ada IgG, ada IgM. Apa tuh Mas? Nah, ada itu untuk antibody. Jadi rapid itu yang umum ada 2. Maksudnya ada 2 garis. Jadi ada untuk IgM, ada IgG, IgG ya. Nah, terus kemudian ada kontrol. Nah, kalau dikatakan reaktif, pasti reaktifnya yang mana? Biasanya dua-duanya, bisa salah satu. Kalau IgM-nya yang reaktif, jadi dia ada garisnya di IgM, itu berarti dia bisa jadi ada virus COVID di situ. Tapi tidak boleh kita bilang bahwa dia positif COVID. Masih hanya untuk screening. Makanya Mas, rapid itu bukan untuk memastikan bahwa seseorang positif COVID, bukan. Rapid test ya. Iya, rapid test itu bukan Sebuah kepastian. Belum. Karena dia hanya untuk screening. Maksudnya apa? Namanya rapid, dia hanya melihat reaksi antibody. Jadi gini Mas, rapid itu untuk kalau reaktif berarti antibody kita aktif. Antibody kita tahu tadi kan tentara. Tentaranya lagi nyerang. Iya loh, kok dia lagi nyerang ya? Oh, tapi nggak tahu yang diserang COVID atau bukan belum tentu. Iya. Oke. Gitu. Itu untuk kalau rapid test. Rapid test untuk yang pertama, oke? Jadi untuk screening awal juga. Kalau IgG-nya yang positif, tapi IgM-nya reaktif, non reaktif, berarti IgG berarti dia sebelum ini bisa jadi udah pernah kena, tapi dia nggak swab, dia nggak periksa. Berarti bisa jadi dia sudah terbentuk antibody. Oke, itu rapid test. Terus rapid yang test. Yang kedua adalah rapid antigen atau ada yang bilang swab antigen. Yang benar yang mana tuh? Ya dua-duanya sama. Ada yang bilang rapid antigen, ada yang bilang swab antigen. Sebenarnya dua ini sama. Oke. Rapid antigen itu maksudnya karena alatnya sama kayak rapid yang pertama tadi yang darah. Tetapi pengambilannya bukan darah, tapi di swab pakai yang dimasukin itu ya. Itu juga. Itu saya pernah tuh. Oke. Tapi alatnya sama rapid. Sampelnya yang berbeda, oke? Sama dia rapid. Makanya ada yang bilang rapid antigen, ada yang bilang swab antigen. Swab itu karena pengambilannya pakai swab, rapid karena alatnya sama rapid. Tapi tujuannya sama ya, bukan mencari COVID-nya, tapi mencari si tentaranya ini nyerang apa enggak ya? Iya, untuk berarti melihat belum bisa reaksi antibody. Berarti belum bisa dibuat sebuah kepastian ya? Belum. Nah, yang pasti ini berarti yang ketiga. Yang ketiga ini adalah PCR. PCR atau PCR kata orang Indonesia. PCR itu adalah polymerase chain reaction. Waduh, apa tuh? Jadi kepala saya mulai berasa nih. Jadi enggak. Saya kasih bahasa umum aja. Jadi kalau PCR ini lebih spesifik, Mas. Maksudnya apabila ada berapa yang ada di sel mikrovirus. Maksudnya gini, seberapa sedikit virus pun itu molekul-molekul virus yang ada di sel tubuh kita itu terdeteksi. Pakai PCR itu. Swab PCR ya berarti ya? Boleh, bilang swab PCR boleh. Ya bener karena pakai swab. Ya biasanya ya tesnya tes PCR test gitu biasanya kalau di suratnya. Berarti yang pasti ini si PCR ya? Karena dia mendeteksi. Karena dia bisa mendeteksi molekul-molekul virus ya. Kita tahu molekul kan kecil banget. Makanya dia ini PCR ini disebut pemeriksaan biologi molekuler. Pemeriksaan biologi molekuler tuh maksudnya nggak kasat mata, kita nggak bisa lihat. Iya, molekul kecil banget. Tapi dia sangat sensitif. Sesedikit virus ada di dalam tubuh kita, kedeteksi pakai alat ini. Yang itu berarti alatnya ngecek khusus virus corona. Sebenarnya alat PCR semua
bisa Oh, untuk semua penyakit virus. ya. Oh, Bukan hanya virus, oke. bakteri, kemudian untuk pemeriksaan jadi PCR ini Mas bisa dipakai semua. Makanya rumah sakit atau lab-lab internasional punya PCR Pasti ini. punya. Aplikasi PCR ini sangat banyak sekali. Oh. Karena dia sensitif tadi molekul. Cuman akhir-akhir ini ya digunakan untuk ngedeteksi corona. ya kalau di tempat kita ITD UNER setiap lab punya semua. Cuman sampelnya yang berbeda. Lab HIV berarti dia hanya meneliti HIV. Oh. Kalau metodenya sama, ibarat kita Heeh. ibarat apa ya analoginya. PCR ini adalah kompornya. Heeh. Nah, tapi kan ada yang dibuat masak nasi goreng, ada yang dibuat masak mie. Iya, iya, iya. Maksudnya ini ada yang diperiksa COVID. Haha. Alatnya sama. Oke, oke. Itu sih. Oke. Gimana? Ada yang mau nanya? Tentang apa nih? Vaksin ya? Ini udah mulai Boleh masuk ke vaksin. terserah. Atau bebas. Ya, intinya tentang COVID lah boleh. Intinya tentang COVID. Tanya Mas, kan itu ada tuh orang yang tadi terkena virus itu OTG terus nggak ada gejala segala macam. Nah itu karena apa? Reaksi dari imunnya setiap orang itu memang berbeda. Terus apakah yang orang OTG itu bisa lebih cepat pulih atau kayak gimana? Misalnya kalau imunnya lagi bagus atau kayak ya berbeda lah, tiap orang kan berbeda. Nah itu apakah tingkat penyembuhannya itu dengan orang yang berbeda itu lebih cepat mana atau sama aja? Sebenarnya kalau OTG itu kalau namanya OTG kan tidak bergejala ya. Berarti logikanya memang imunnya bagus. Imunnya bagus dan apa ya? Ya dia bisa survive akhirnya. Kan kita tahu tadi saya sudah bilang ya virus ini Unik. ya unik. Kalau kita sehat imunnya kuat, nggak ada apa-apa. Ya sembuh-sembuh sendiri. Sembuh sendiri. Ada nggak kasus, Jo? OTG sehat-sehat aja tuh, tiba-tiba meninggal. Setahu saya nggak ada. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Berarti akan ada gejalanya kalau Akan dia ada nggak kuat gejala. ya. Oke. Gimana? Sudah cukup terjawab? Oke. Ada lagi? Mungkin Hah. saya tambahkan ya, memang kalau pemeriksaan PCR tuh kan ada pernah dengar CT. Iya. CT-nya berapa nih? Ini betul. orang awam sekarang. Hahaha. Nah, CT itu kan cycle threshold kepanjangannya. Jadi untuk melihat virusnya banyak apa enggak. Oke. Jadi semakin tinggi CT-nya virusnya semakin sedikit. Sedikit. Berbanding terbalik ya. Ya. Semakin rendah CT-nya virusnya banyak, viral load-nya. Kadang OTG itu CT-nya tinggi, Mas. Kita kalau 36 ke atas tuh disebut negatif udah. 36 ke atas itu negatif. Negatif. 36 Oke. ke bawah dibilang positif. Tetapi kalau masih di atas 30 itu virusnya sedikit. Seperti 31, 32, 33. Kan udah mendekati negatif nih. Hahaha. Itu rata-rata biasanya OTG. Tapi masih dinyatakan negatif. Positif. Positif. Karena memang ada kan saya bilang sesedikit virus. Oh, dia mendeteksi. Iya, ada kita katakan positif. Menular nggak orang-orang yang 30 ke atas ya? 30 sampai 35 berarti? Iya. Bisa menularin? Iya, dibilang menularkan itu pasti ada sih, ada. Cuman dia tidak parah, tidak separah yang Tidak seberbahaya orang-orang yang itu. kadar virusnya banyak. Tapi kita juga harus waspada, meskipun CT-nya rendah, jangan kita sombong untuk ini nggak apa-apa kok aku tetap waspada. Berarti Karena di sekitar kita kan banyak orang yang berbeda-beda imunnya. Gini cuy, orang yang terkena, oke kita ngomong CT-nya di bawah 30 lah, 29, 28, 27 dan sebagainya itu, kita bisa tertular. Misal nih ini ya, Hesky ini di bawah 30, berarti kan positif COVID, tapi dia nggak periksa, kita nggak tahu. Nah, penularannya kita bisa tertular Hesky ini dari apa saja? Apakah droplet? Nah, kita yang sehat ini bisa tertular orang yang positif corona ini dari apa? Ya, droplet bisa ya, kembali lagi penularan virus itu kan droplet. Kemudian Dropletnya air liur ya? Iya, Air liur. air liur, kadang kita bersin. Itu aja. Nah, bersin kita kan
Tapi bukan kalau orang yang positif nggak bersin, wah, berarti kita Nah, itu terhindar. maksudku tuh. Kan kita kan nggak tahu dia bohong atau enggak. Entah dia baru bersin terus pegang meja ini kan. Resep banget orang Ya, maksudnya kita kadang dia juga nggak tahu, mungkin. Apalagi yang belum periksa. Oh. Iya kan, makanya kan sekarang itu pembatasan apa ya? Ya dengan new normal ini social distance, dilarang berkumpul untuk menghindari itu. Kita kan nggak tahu orang itu bohong atau enggak, atau dia memang nggak tahu. Iya, dia nggak sadar kalau Nggak dia sadar. bawa. Aku hanya flu biasa terus nggak periksa. Itu kan yang ditakutkan. Kalau memang penularannya ya droplet sih. Droplet ya. Keringat nggak bisa ya? Keringat enggak. Keringat nggak ya? Oke. Berarti kalau salaman tangan tapi dia nggak bersihin, berarti aman nih kita bersentuhan dengan orang-orang itu. Ya aman, tapi kan kita harus apa ya? Jaga-jaga. Iya, dia maksudnya bohong atau enggak. Misal Makanya gini nih, ada orang tua ya, orang tua sakit, dia sudah tergolek lemas karena penyakit bawaan dan memang ada corona. Kita boleh nggak megang dia? Dia nggak ngapain, cuma diam aja nih, nggak cucu nggak gitu, diam aja nih. Kita boleh nggak megang dia? kalau amannya nggak usah pegang. Karena Karena kan kita nggak tahu mobilitas dia dalam artian tangannya atau apa, meskipun dia lemas ya. Kita nggak tahu. Kalau kita amannya kan namanya untuk pengamanan pencegahan itu lebih kita baik harus mencegah daripada lebih Iya, baik iya. mencegah daripada ini. Oke. Tapi nggak menular lewat kulit kan ya? Enggak. Kalau dia berkeringat kan gini. Nah, kamu juga sering badminton kan? Ya, tapi Badminton nih nyemes nih, cepret, ini keringet nih nyiprat, terus kena di tangan kita atau di mana? Itu nggak menular? enggak. Kalau Itu nggak menular ya? Kalau keringetnya masuk mulut, keringat masuk mulut, asin ya? ya enggak ini juga. Cuma kan nggak tahu keringatnya tuh entah campur dia gini Enggak, misalnya dia nggak gini-gini, ya, Ya, murni, kalau nggak ada ya nggak. pure keringet. Enggak. Pure keringetnya masuk mulut aman ya? Aman, ya. Aman. Berarti memang dari sini ya, dari pernapasan sini berarti ya? Iya, itu kalau dari orang yang positif kan. Iya, maksud saya yang Iya. dari positif. Nah, cuman kenapa kita loh ini keringat kok dia bisa positif? Berarti mungkin entah megang daerah yang ada virusnya. Ya, oke, Di tempat oke. umum kan kita nggak tahu. Nggak tahu, benar-benar. Itu sih. Jadi Oke. banyak sekali faktor, makanya kan lebih baik mencegah. Jaga daripada. Iya, maksudnya oke dia aman, tapi ternyata sekitarnya dia pegang Dia ini habis nggak sentuhan. tahu. Ya lagi mas. Iya. Oh iya, Pak Di. Misalnya nih misalnya saya setelah kena virus corona, terus saya sembuh nih. Nah itu apakah setelah sembuh dari virus ada efek sampingnya nggak sih? Misalnya kan tadi nyerang pernafasan. Misalnya jadi saya pernah dengar itu teman saya itu jadi Sesak nafas. ngos-ngosan, sering ngos-ngosan, terus Oh. jadi kayak ada efek sampingnya itu setelah terkena virus corona gitu. Jadi kayak jalan aja ke depan aja udah ngos-ngosan kayak gitu-gitu sih benernya. Apakah ada? Itu tergantung kembali lagi tergantung tubuh kita. Kalau dia udah ada komorbid sesak atau asma, ada juga yang berpengaruh sih, dia tambah ngos-ngosan gini-gini. Tiap orang berbeda-beda mas. Jadi bisa jadi karena kita juga melakukan penelitian, virus itu ditaruh di selnya itu bisa bisa ada yang mati, ada yang enggak. Nah itu tergantung kan berarti gitu. Tergantung, apalagi berkomorbid. Ya, apalagi berkomorbid juga bahaya. Tapi selama dia normal nggak ada efek samping ya? Selama dia normal, ya Kemungkinan besar. iya kemungkinan besar enggak. Berarti memang corona ini semuanya berbicara soal kemungkinan ya, nggak ada yang Benar, pasti ya. karena sampai saat ini masih dilakukan Diteliti. penelitian yang Itu yang membuat corona menyeramkan mungkin ya. Karena Iya, ilmuwan belum sendiri juga tahu. kita ini masih belajar. Iya, nih. masih belajar. Makanya bilang bikin vaksin itu sebenarnya nggak mudah juga. Maksudnya ada mutasi baru lagi, perlu uji klinis, uji ini. Apalagi bikin obat kan, ada uji klinis, ada tahapan kan untuk pembuatan obat itu. Baru proses uji coba Iya. udah muncul yang baru lagi. Bener, ya itulah namanya. Makanya kita berdoa mudah-mudahan bisa ditemukan obatnya, kemudian ini juga vaksinnya seperti itu.
sangat ini Bentar, unik. sudah ditemukan vaksinnya, kan sudah ditemukan ya vaksin Sinovacnya. Mm-mm. Tapi itu belum menjamin 100% Iya. orang. Oh gitu maksudnya. Ya karena ya kembali lagi mutasinya banyak sekali. Gile. Makanya Indonesia juga buat ya, termasuk UNER ikut andil di situ. Oh iya. Buat vaksin, vaksin apa? merah putih. Vaksin merah putih. Itu masih kita teliti. Jadi kita kumpulkan sampel-sampel dari penyintas termasuk saya ini rutin diambil darahnya untuk dilihat stabilitas antibodinya. Oh. Nurun nggak ini? Hahaha. Percuma apa kita lihat loh ternyata 2 bulan udah nurun antibodinya, tentaranya udah habis. Oh gitu. Iya harus dilihat. Berarti kita gimana nih harus bikin tentaranya bisa survive terus gitu. Oh. Itu masih sangat Gile. apa ya? Banyak variabelnya Iya, yang iya, harus iya, iya, diteliti. Gitu sih. Ah ini, Anda ada di sini nggak? Kayak main kok nggak Des? Cukup. Oke. Terakhir ya, nanti yang itu dipotong ya. Nah, terakhir ya, Mas Jojo. Tadi kan sudah diberitahu soal caranya kita itu dari corona gimana. Terus ternyata para ilmuwan yang cerdas-cerdas dan pintar-pintar dan berdedikasi ngurusin corona ini aja sampai sekarang masih belajar Masih belajar. untuk menemukan cara ini virus ini gimana sih kok mutasi terus gitu ya. Bener. Untuk menuntaskan bagaimana menghilangkan virus ini, maksudnya menyerang sih bukan. Kalau virus ini hilang nggak mungkin hilang. Oh ya? Iya. Virus ini nggak mungkin hilang. Nggak mungkin hilang. Lah terus gimana nih? Iya, tapi kita yang kuat. Oh, kitanya yang jadi Iya, kuat. harus kita yang kuat. Virus ini hilang nggak bisa. Virus ini nggak mungkin hilang. Nggak ada, nggak bisa hilang. Kayak influenza nggak ada kan, sampai kawan pun ada. Gitu. Cuman kalau kita kuat, ya jadi biasa influenza. Zaman dulu mungkin influenza itu menyeramkan ya, sama Iya. kayak malaria. Bener. Itu kan menyeramkan. Bener, Tapi iya. sekarang sempat pandemi juga. Sempat pandemi juga Iya, kan ya? zaman dulu itu influenza sempat pandemi karena apa? Ya, Karena bener. memang belum Karena ketemu vaksinnya. Iya, masih baru. polio, Iya. dulu kan ya, Mm-mm. TBC. Tapi TBC sekarang dari zaman dulu sampai sekarang ya ada. HIV dari zaman Nabi, dari zaman dulu sudah ada. Ada. Iya, Sampai iya. sekarang ada. Malah sampai sekarang belum dapat obatnya kan. Ya itulah. Jadi apa ya? Ya ini cobaan lah buat umat manusia sehingga kita bisa apa ya? Ya membuka pikiran gimana untuk ini. Berarti istilah new normal ini mah benar-benar kita mulai sekarang harus hidup dengan Ya berdampingan apa ya? Dalam artian berdampingan itu berdampingan dengan COVID. berdampingan dengan COVID maksudnya ya kita harus kuat karena nggak mungkin kita menghilangkan COVID-nya kan. Kitanya yang menjadi kuat, Kitanya yang bukan kuat, kita berusaha ngilangin iya, COVID ya. Iya. Kitanya kuat, COVID-nya hilang dari tubuh kita, tapi masih ada di luar. Oh, Ya, ngerti maksudnya? Masuk banget. Ya, paham, jadi paham. di luar banyak COVID-nya. Tapi kalau kitanya kita oke-oke kuat, aja. ya kalau kita kuat, dia masuk, ya nggak apa-apa. apa? Diserang oleh antibodi kita. Ya kayak influenza kan malah cuma Iya. pilek-pilek 2 hari selesai, 2 hari selesai gitu ya. Iya, ya influenza nggak bakal hilang. Iya Pasti sih, kena flu iya terus. sih, benar. Tapi cepat sembuh, 2-3 hari. Seperti itu COVID ya. Ya, akhirnya nantinya seperti itu. Nggak akan bisa hilang ya. Iya, nggak apa. Oke. Iya. Maksudnya apa ya? Ini kan udah jadi endemik ya. COVID itu jadi endemik apa? Pandemi. Masih pandemik masih. Nah, kira-kira nih berapa lama lagi kita jadi manusia yang kuat kayak Oh. ya. Kira-kira Prosesnya. prosesnya lagi kita untuk, Sampai kita menjadi manusia kuat. kuat. Kayak lagu tulis ya. Kira ada kan? Iya, kalau dari prediksi kita nih seperti vaksin merah putih, insya Allah 2021 akhir selesai, 2022 akan di Launching. Iya. Kurang lebih. Iya, kurang lebih prediksinya seperti itu. Kita doakan aja untuk itu. Ya, kalau sudah mungkin yang 3-4 tahun lagi ya. Dalam artian kalau kita udah dapat vaksin yang banyak, maksudnya banyak dari Cina, pokoknya Suntik. berarti ya, maksudnya kita akan punya antibodi dengan strain-strain yang dia bikin. Merah putih Nah, suntik. maksudnya yang
dengan virus COVID yang ada di Indonesia. Ya. Akhirnya kita bisa kuat karena antibodinya udah disuntikan banyak sekali. Ya. Pokoknya ada vaksin ada COVID yang di Indonesia, antibodi COVID yang di Indonesia punya kita nyerang. Oh. Kan logikanya seperti itu. Iya. Semakin banyak tentara antibodi yang dibuat, bisa menyerang COVID dengan varian yang banyak Bermacam-macam. Seperti itu. Tapi Kira-kira 3-4 tahun lagi. ya sekitar itulah, doain aja gitu. Wah, masih panjang ya Masih perjalanannya. Ya benar-benar Oke. ya, virus ini merubah semuanya ya, seperti kita pakai masker aja udah seperti budaya. Betul, Kayak setuju. nggak pakai ada yang kurang. Ada yang aneh, bener. Saya ini nggak pakai mungkin karena udah social distance dan Mas Jerry udah Hmm. pakai ya kayak gini. Biar jelas juga. Hmm. Seperti itu. Jadi udah jadi kebiasaan. Iya, jadi kebiasaan bener. Ya bener-bener new normal ya. Iya, normal. Sekarang naik motor nggak pakai masker tuh kayaknya, ini ada yang salah. kurang, Gitu. ya, ada yang Kayak nggak kurang. pakai helm gitu. Bener, udah Iya jadi kan? kebutuhan. Iya Seperti sih. itu. Iya sih. Dan ini akan berlangsung 3-4 tahun lagi. Prediksinya. Prediksinya bisa Mudah-mudahan lebih lah. cepat, bisa lebih lama. Bisa lebih lama. Oke, Intinya kita oke, terus oke. stay healthy lah terus. Oke, ini terakhir deh. Ada yang nanya lagi kan nih? Pamungkas nih terakhir. Ini terakhir ya, Mas Jojo. Bagaimana cara kita agar istilahnya itu kita jangan takut sama COVID, tapi kita juga jangan terlalu berani sama COVID. Kayak gitu ya mungkin ya. Benar. Nah, apa ya? Bagaimana orang-orang Indonesia ini kan dengan karakternya yang berbeda-beda, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda juga. Ada yang butuh bekerja ketemu orang, ada yang bekerjanya nggak butuh ketemu orang, ada juga yang driver online mobil ya, khususnya aku lihat itu benar-benar turun banget pendapatan mereka karena orang takut menggunakan jasa mereka. Dan begitu banyak hal-hal lainnya di bidang ekonomi yang rusak karena COVID, termasuk band-bandan kan ya. Oh iya benar. Dunia hiburan Dunia hiburan bukan mati ya, bukan turun ya. Kalau turun masih ada, nggak ada sekarang. Jarang ya, udah. jelungup. Bener. Bahasa Inggrisnya itu. Iya kan. Bener. Tadi Mas Ojo ngomong 3-4 tahun. Apakah ekonomi akan seperti ini terus 3-4 tahun ke depan, atau dari pemikiran timnya Mas Coco dan mungkin Mas Coco pribadi, enggak, kita akan bisa berubah dengan, nah itu ada nggak sih Mas? Ya sebenarnya. Secercah harapan untuk kita itu ada nggak sih? Jadi kita sebenarnya ya, kalau ya bener tadi, tetap waspada. Jadi meskipun virus ini sebenarnya bisa mati dengan sistem imun kita yang kuat, tapi kita tidak boleh berani juga. Jadi tetap menjaga imunitas tubuh. Dengan cara ya nutrisi yang cukup, olahraga. nutrisi yang cukup. Itu makanannya apa aja Mas? Nah, ini sekalian nih. Sebenarnya terserah sih. Intinya Terserah. yang apa ya? Menambah nutrisi aja, vitamin, protein, seperti itu. Tetap intinya semua makanan yang bisa menjaga imunitas tubuh lah, seperti itu. Kemudian yang menjadi benar-benar new normal itu ya kayak social distance ya, sekarang sudah jadi budaya juga social distance, seperti itu. Tapi mudah-mudahan apabila nanti kita semua sudah mempunyai antibody, entah ini mungkin ini sudah bisa berubah seperti dulu kala ya, maksudnya seperti influenza tadi, ini nggak apa-apa seperti itu. Nah, untuk apa ya? Tadi 3-4 tahun ini apakah ada secercah harapan? Ya mungkin tetap positive thinking, nggak boleh stres juga. Jadi itu juga bikin kita ini, apalagi stres itu juga penyakit kan bisa masuk terlalu berlebihan. Banyak teman-teman saya, ada teman-teman saya yang dia anxiety, jadi Cemas. iya cemas sekali karena COVID ini, nggak berani keluar, nggak ini. Nah iya kayak gitu kan. Ya, Orang ada, yang terlalu ada. cemas malah kadang malah kena. Bener. Orang yang santai-santai aja keluar-keluar malah. Ya, yang penting tetap positive thinking, keluar-keluar boleh dalam artian tetap protokol kesehatan. Tapi kalau memang tidak diperlukan keluar ya jangan keluar. Kan gitu ya. Jadi
lebih memilah mana yang Baik. iya, seperti itu sih. Berarti sebenarnya itu ada harapan ya. Ada harapan. Asalkan kan kita cukup bijaksana Bener, dalam bertindak ya. bener. Memilah mana yang Bukan kita alah nggak peduli COVID apa, nggak gitu. Iya, bener. Tapi nggak juga kita jangan kemana-mana Iya. ada COVID. Jadi new normal ini memang kita harus sangat-sangat bijaksana dalam Bener. Mengambil keputusan. Jadi mana yang prioritas, mana yang, tapi tidak boleh juga terlalu Takut. cemas atau takut seperti itu. Oke. Berarti ada secerah harapan sebenarnya. Iya, Ya. amin. Kita mudah-mudahan bisa kembali lah seperti dulu kala. Amin. Oke. Terima kasih Mas Coco. Sama-sama Mas Jerry. Sudah datang ke sini, sudah ngasih kuliah 4 SKS tentang corona. Tinggal kurang PowerPoint-nya nanti. Oke, untuk sobat-sobat 62 terima kasih sudah melihat channel ini. Terus saksikan channel kami, jangan lupa subscribe, klik lonceng. Oke. Mantap.